Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Risman Zendate, SPDGR. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-9 yang bertugas di SMK Negeri 1 Hiliduho, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai fasilitator, Bapak Zaidun Turnip, dan sebagai pengajar praktik, Bapak Adil Aman Harifa, SPD. Bapak Ibu guru hebat, dalam program guru penggerak, kita mulai dari visi, di mana visi itu merupakan sasaran yang hendak kita tuju, atau sasaran yang dituju. Kemudian, apa yang menjadi sasaran yang dituju tersebut yaitu perubahan positif, angan-angan, dan tujuan. Visi disusun melalui kekuatan yang dimiliki dari tahapan belajar, yaitu kata dasar merdeka. Di mana M merupakan mulai dari diri, E merupakan elaborasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, A aksi nyata. Bapak Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh sebab itu, sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei kita akan memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ibu guru hebat, pada zaman kolonial, pendidikan adalah sangat terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berkat jasa Ki Hajar Dewantara, hingga saat ini semua warga Indonesia bisa menikmati, mengikuti pendidikan dan pengajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak. Seperti semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Imang Dia Mangun Karso, dan Tuthuri Handayani. Di mana semboyan itu perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan kita wariskan. Dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun, kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, berdasarkan ada 3 refleksi. Dan ini adalah merupakan 3 pertanyaan, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Nah,
Sebelum saya mempelajari modul 11 ini, mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa yang pertama, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru atau guru lebih aktif daripada murid. Kemudian, saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka akan pintar. Saya sering memaksakan agar anak-anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya mempelajari modul 11 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai pamong yang menuntun segala kodrat pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam yang dimiliki anak, yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar, tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai pamong yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti, agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik, sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidikan juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tentunya, karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, hal-hal yang ingin segera saya rubah untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya. Karena kemampuan anak bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat tematik sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada anak lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin dan memberi hukuman. Selain itu, saya juga tidak memaksakan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi, saya lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main. Selain itu juga terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Anak-anak saya ajak belajar sambil bermain di luar kelas agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajar anak.
serta bisa lebih mengenal lingkungan sekitar, karena pada dasarnya guru adalah penuntun, maka saya sebagai guru hanya menuntun dan tidak menuntut. Selain menuntun, mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki anak. Guru juga menuntun sikap perilaku anak agar anak-anak mempunyai kepribadian yang lebih baik, bekal untuk menjadi bekal hidup di masyarakat. Bisa merdeka lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Demikian saja dari hasil koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.